Oke, halo semuanya. Ini adalah kedua kalinya ya gue cobain TWS Open Ear sekaligus untuk pertama kalinya gue cobain produknya One Audio. Mungkin masih agak asing ya denger One Audio. Emang di Indonesia setahu gue brand ini termasuk baru sih. Tapi soal after salesnya nggak usah khawatir cuy, soalnya dia ini dipegang sama Denka Pratama, dapat garansi resmi selama 1 tahun. Yang doyan kamera-kameran pasti tahu lah ya sama Denka Pratama, doi ini distributor banyak banget brand aksesoris kamera sampai ke gadget-gadget termasuk One Audio ini. Makanya kalau minat kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah, gue arahin langsung ke lapaknya Denka Pratama supaya kalian dijamin dapat barang yang ori dan bergaransi resmi. By the way, buat harganya si Open Rock S ini dijual di 1,3 jutaan. Jadi emang harganya lumayan jauh ya sama TWS Open Ear yang terakhir kali gue coba yang dari Rexus ya. Makanya tadi di unboxingnya juga ya kalian bisa lihat sendiri kalau unboxing experience-nya emang kelihatan cukup premium. Nah, impresi gue setelah unboxing barangnya ya, gue agak kaget sih ternyata ini barangnya cukup gede. Mungkin agak mirip sama seukuran kotaknya kacamata kali ya. Tapi sebenarnya ini charging case-nya tuh nggak tebel-tebel amat sih. Jadi kalau disakuin tuh ya oke lah, nggak terlalu nonjol. Sayangnya ini dia surface-nya tuh nggak yang super durable ya. Gue udah pakai ini by the way sekitaran hampir 1 bulanan kali. Dan gue makainya tuh bener-bener asal pakai aja ya. Kayak ya pas sehari-hari kita pakai TWS aja. Gue simpan barengan power bank lah. Gue asal saku-sakuin lah. Asal taruh di meja lah. Dan hasilnya ya ini udah kelihatan ada beberapa baret tipis. Gue nggak tahu ya ini menurut kalian bakalan jadi sesuatu yang mengganggu atau biasa aja. Soalnya kalau buat gue pribadi ya gue dulu pakai AirPods juga sama kok ya, si charging case-nya tuh gampang banget baret-baret. Kalau memang pakainya ya asal pakai aja. Dan AirPods itu harganya nggak murah kan. Tapi sini buat si Open Rock S ini so far ya secara fungsional itu nggak ada masalah sama sekali. Di bagian depan charging case-nya di sini dia tuh ada lampu indikator nih buat baterai dari si charging case-nya. Yang mana ini tuh dia bisa kasih extend baterai life sampai total tuh 60 jam. Kalau si TWS-nya doang sih klaimnya di sekitar 19 jam. Sayangnya selama gua coba, gua lupa nyatet berapa jam gua pakai TWS-nya, berapa kali gua taruh TWS-nya di charging case-nya. Tapi yang gue inget ya, selama hampir sebulan ini gua cuman ngecas dia ini sekali doang. Itu pun gue ngecasnya tuh dalam keadaan dia nggak sampai low bat ya. Jadi di charging case-nya itu lampu yang pertamanya nih masih nyala. Dan pas pertama kali barangnya datang itu kondisinya juga nggak full. Jadi ada di level 3 baterainya. Di sini kan dia total ada 4 level ya. Emang sih gue pakainya itu nggak yang hardcore nempel terus di kuping ya. Tapi ini kerasa kok gue yang pindah dari salah satu TWS daily gue si Edifier X3 Lite itu TWS yang kecil banget. Pas pindah ke Open Rock S ini ya kerasa kalau dia ini baterainya nggak habis-habis. Ya mungkin wajar juga ya secara ukuran dia lebih gede. Jadi harusnya memang secara kapasitas baterainya juga lebih gede. Ya kalian bisa lihat sendiri di sini ukuran TWS-nya aja lumayan gede. Dan dia ini di sini punya semacam hook yang modelannya itu over ear. Tapi ini cuy, walaupun dia kelihatannya gede ya, surprisingly dipakainya ini enak sih. Nggak ada bagian yang tajam-tajam, nggak nyusahin, nggak ada bagian yang bikin kerasa ngejepit ataupun neken. Tapi di sisi lain dia tuh masih tetap bisa kasih grip yang bagus banget, nggak gampang jatuh. Dia juga ini punya bagian yang elastis di tengah sini ya, jadi harusnya gimana pun bentuk telinganya ya bakalan gampang dapat fitting yang proper. Ini beberapa kali juga gue ajak dia buat olahraga, cuma main ayunan doang sih. Dan ya nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah ngalamin jatuh ataupun kendor. Ditambah lagi ini TWS-nya juga dia udah punya sertifikasi IPX5. Jadi kalau kena keringet tuh ya nggak akan masalah. Emang cocok banget sih buat olahraga. Makanya di video produknya juga semacam dipromosiin buat olahraga gitu sih. Ya dari setupnya emang kelihatan secocok itu sih. Dipakai banyak gerak nggak takut lepas, kena keringet juga nggak takut rusak. Dan karena dia ini open ear, lubang telinganya tuh kerasa nyaman cuy, nggak disumpal sama apapun, nggak bikin fatigue. Tapi di sisi lain itu juga problemnya cuy, ceiling yang bagus itu biasanya bakalan ngasilin suara yang lebih rapi. Sedangkan si Open Rock S ini kan dia open ear yang bener-bener cuma ada speaker kebuka gitu yang ngandalin pantulan di kanal telinga kita. Jadi ya simply bisa dibilang dia ini suaranya memang tidak se-intimate misalkan kalau dibandingin sama earbud apalagi yang modelannya in-ear. Jadi gue bisa langsung bilang kalau bener-bener soal suara doang ya tanpa peduli form factornya, fiturnya atau apapun, buat di harga 1,3 jutaan pastinya dia ini bukan yang terbaik.
Tapi buat TWS yang form factornya open ear, gua rasa ini suaranya udah termasuk bagus ya. Dan bahkan yang lumayan di luar ekspektasi gua adalah soal bassnya. Ini TWS ternyata masih bisa jedak-jeduk cuy. Emang sih kalau ngomongin sampai bass head ya ini masih lumayan jauh ya. Tapi maksudnya kayak misalkan kalau gua play musik-musik EDM atau pop kekinian yang banyak jedak-jeduknya, ya ini bassnya tuh masih bisa main, nggak terlalu dry. Soalnya gini, mungkin kalian juga tahu atau bahkan pernah ngalamin sendiri ya, kayak misalkan di in-ear ya, itu kalau fittingnya nggak bener terus ceilingnya jadi ngaco, itu bisa bikin suara bassnya tuh jadi nggak enak. Entah itu kerasa kering lah, atau attack-nya lemes lah, dan lain-lain. Apalagi ini yang open ear bener-bener kebuka gitu aja, nggak ada namanya siling-silingan di sini. Tapi ternyata ya ini termasuk oke sih, kayak suara string bass tuh masih kedengeran, terus kick bass juga masih kedengeran. Terus buat midnya juga ini dia ternyata tipis sih. Tapi misalkan kayak di vokal gitu ya, dia artikulasinya kedengeran jelas. Terus juga nggak ada sesuatu yang nusuk-nusuk. Dia nggak kerasa mendem juga. Sebenarnya ada mendemnya sih, tapi dikit ya, nggak parah. Emang dia tipikalnya itu bukan yang energik, yang clean gitu. Nggak, dia lebih ke arah slightly warm mungkin ya bisa dibilang. Dan yang gua notice di sini dia tuh untuk di area midrange di instrumen ya, kayak misalkan gitar ataupun piano, itu suaranya kedengeran lebih maju, lebih forward daripada vokalnya, tapi nggak jauh jomplang sih. Dan buat treble dia ini termasuk yang smooth banget sih treble-nya. Ini aman sih buat dipakai berlama-lamaan, nggak bikin sakit, nggak nusuk, nggak pedes. Tapi emang kalau cari sensasi yang attack-nya dapet, yang bodinya dapet ya nggak kesampean sih. So bisa gue bilang ya selama gue cobain si Open Rock S ini gue dapat sensasi yang unik sih buat gue yang sehari-harinya tuh pakai in-ear ya. Salah satu hal bagus yang dipunyai sama si Open Rock S ini juga dia tuh punya positioning atau stereo imaging yang bagus banget sih ya. Jadi kayak misalkan gue dengerin ada satu vokal dan dua gitar ya, itu bener-bener vokalnya tuh presisi ada di tengah, terus gitarnya tuh kepisah banget, satu di kanan, satu di kiri. Jadi bisa dibilang apa ya, buat mengidentifikasi arah suaranya itu jadi gampang banget kedengeran gitu. Ini dari mana, itu dari mana. Dan meskipun dia ini form factornya open ear ya, tapi secara apa ya, wide-nya, dia tuh nggak kerasa yang lebay lebar banget gitu suaranya. Jadi kayak misalkan tadi tuh suara gitar kepisah kanan kiri, itu tuh nggak sampai yang jauh banget. Dia posisinya masih tetap ada di sebelah kuping. Cuma emang dia ini nggak sampai 3D ya, dia bener-bener panning doang sih, atas bawah tuh hambar, bener-bener nggak berasa. Kalau depan belakang lumayan tidak sehambar atas bawah, tapi nggak sebagus stereo imaging kanan kirinya. Dan ini TWS juga by the way dia itu sensitif banget sama yang namanya fitting, soalnya ini dia sama sekali nggak nempel ke lubang telinga kan, apalagi sampai masuk. Jadi dia tuh emang bener-bener ngandalin pantulan yang terjadi di kanal telinga kita. Makanya kalau kayak gua taruh jari di sini aja itu suaranya udah langsung berubah. Digeser-geser dikit ya suaranya juga berubah. Emang sesensitif itu. Namanya juga open air ya. Dia bener-bener kebuka ngandalin pantulan dari kanal telinga kita tadi. Dan ini kalau buat pengguna kacamata ya, mungkin kalau yang frame-nya agak tebel itu bakal bikin TWS-nya jadi agak miring dikit. Tapi sih so far kalau gua cobain di frame yang tipis ya itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak kerasa ngejepit, nggak kerasa sakit, nggak kerasa nyusahin sama sekali. Oke, terus buat fitur lainnya ya sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Kayak biasa nih dia udah ada touch control buat play pause dan lain-lain ya. Termasuk buat pindah mode suara juga antara relax dan juga rock. Yang sebenarnya tuh nggak kerasa beda jauh ya. Tapi sih intinya kalau yang relax mode tuh dia kerasa lebih laid back daripada yang rock mode-nya. Sama ini pastinya dia juga udah ada mikrofon yang kualitasnya kayak gini. Oke, tes 1, 2, 3. Suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si Open Rock S yang lagi gue pakai. Ini dia kan karena TWS ya dan gak punya boom mic, jadi sebenarnya mikrofonnya tuh posisinya agak jauh sama mulut ya. Tapi kalau gue ngeliat di voice memo, itu wave-nya bagus banget, dia wave-nya tinggi-tinggi. Jadi ini gue ngomong santai aja, nggak kenceng ya ngomongnya. Tapi di sini wave-nya tetap kelihatan cukup tinggi, so harusnya udah kedengeran jelas ya gue ngomong apaan di sini. Emang di sini kalau secara karakter masih ada kompresi ya. Ini udah jadi ciri khasnya lah untuk mikrofon yang koneksinya itu pakai Bluetooth. Biasanya juga memang ada kompresi. Tapi gue ngerasa di sini kompresinya nggak terlalu parah ya. Terus juga di sini kayak artikulasi tuh jelas. Jadi ini overall mikrofonnya emang udah mantep banget sih. So overall menurut gue ini TWS mungkin bakalan paling cocoknya itu buat yang suka olahraga ya. Soalnya dia setupnya benar-benar mendukung dari form factornya karena di open air ya, jadi nggak kerasa gerah. Terus nggak takut jatuh juga karena dia punya hook, ditambah lagi ya TWS-nya udah ada IPX5 tadi.
Suaranya juga buat ukuran open ear ini udah termasuk bagus sih. Dan jangan lupa form factor open ear kayak gini juga punya salah satu selling point yang menonjol banget ya, yaitu kita masih bisa dengar suara sekitar dengan sangat jelas. Ini bakalan kepake banget menurut gua kayak misalkan jogging di tempat umum, kita jadi tetap bisa aware sama suara sekitar. Emang ada teknologi yang namanya ANC yang biasa ada transparency mode-nya juga. Tapi sepengalaman gua ya, transparency mode itu kalau mau mendekati natural itu biasanya harganya mahal banget. Sedangkan ini TWS harganya cuma 1,3 jutaan. Nggak ada yang namanya transparensian karena emang dia open ya, jadi lubang telinga kita nggak ketutup, makanya kita bener-bener bisa dengar suara sekitar dengan senatural mungkin. Ya jadi segitu aja dari gua seputar si OpenRock S ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.